Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat semua? Semoga kalian tetap semangat ya belajarnya di rumah. Nah, kita bertemu lagi nih di pertemuan pertama semester 2. Gimana? Sudah siap untuk belajarnya? Oke, kalau sudah siap, bukunya jangan lupa disiapkan, alat tulisnya juga jangan lupa ya. Sekarang kita awali dulu dengan membaca doa. Yuk kita baca doa belajar bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan beri aku kepahaman yang baik. Amin. Alhamdulillah, kita sudah mulai memasuki pembelajaran yang kelima atau lesson 5. Nah, di lesson 5 ini temanya adalah What are you doing? Maknanya adalah apa yang sedang kamu lakukan. Nah, di materi ini kita akan membahas tentang tenses. Tenses itu apa sih? Tenses itu adalah sebuah pola kalimat. Nah, kalau di bahasa Indonesia ada pola saat ini, ada pola kemarin, dan ada pola yang akan datang. Di bahasa Inggris pun sama. Ada pola saat ini, ada pola lampau atau lalu, dan ada pola yang akan datang. Tapi untuk lesson 5 ini yang akan kita pelajari adalah pola kalimat masa saat ini atau yang sedang dilakukan, yaitu present continuous tense. Nah, apa ya present continuous tense? Ada yang tahu? Present continuous tense adalah kalimat yang digunakan untuk mendeskripsikan kegiatan yang sedang dilakukan atau sedang berlangsung pada saat itu. Jadi, penggunaan dari present continuous tense ini adalah ketika kalian melakukan suatu kegiatan, bukan kegiatan yang sudah lalu atau kegiatan yang akan datang, tapi yang sedang dilakukan saat ini. Nah, kira-kira present continuous tense itu ada apa aja sih? Present continuous tense itu dibagi menjadi 3 pola. Ada apa aja? Yang pertama ada pola positif atau kalimat positif. Yang kedua adalah negatif atau pola negatif. Dan yang ketiga ada interrogatif atau pola kalimat tanya. Jadi setiap kalimat dari present continuous tense bisa dibuat menjadi kalimat positif, kalimat negatif, ataupun kalimat tanya. Nah, sekarang kita akan mempelajari pattern atau pola dari positive sentence present continuous tense. Nah, gimana sih polanya? Oke, kita lihat. Di tabel paling atas ada tulisan subject, to be, verb ing, dan object. Maksudnya apa? Jadi patternnya atau polanya diawali dengan subject, lalu diikuti dengan to be, lalu ada verb ing, dan diakhiri dengan object. Oke, kita bahas satu-satu ya. Subject. Subject itu ada I, you, they, we, he, she, dan it. Nah, untuk to be dibagi menjadi 3. Ada am, are, dengan is. Nah, pasangannya bagaimana? Pasangannya subjeknya ketika I, maka to be-nya adalah am. I am. Nah, yang kedua, you, they, dengan we, to be-nya adalah are. You are, they are, we are. Dan yang ketiga ada to be is. Is digunakan untuk subjek he, she, dan it. He is, she is, it is.
Nah, yang selanjutnya adalah verb ing. Verb ing itu apa sih? Verb ing kata dasarnya dari verb atau kata kerja. Jadi, verb ing adalah kata kerja yang ditambahkan kata ing di akhir kata. Jadi, setiap kata atau setiap verbnya diakhiri dengan kata ing, ada tambahan ingnya. Dan yang terakhir, objek. Objek itu apa? Objek itu adalah keterangan tambahan. Keterangan tambahannya bisa berupa tempat, bisa berupa barang, bisa berupa nama-nama makanan atau minuman atau yang lainnya. Jadi, objek di sini adalah kata keterangan tambahan. Nah, sekarang kita masuk ke example, contohnya. Yang pertama, I am studying English. Artinya, saya sedang belajar bahasa Inggris. Nah, kita perhatikan pola kalimatnya ya. I am studying English. I adalah subjek, am adalah to be, studying adalah verb ing, dan English adalah objek. Nah, di sini verbnya adalah study. Karena menggunakan verb ing, maka dari kata study berubah menjadi kata studying. Contoh yang kedua, you are watching video. Kamu sedang menonton video. Nah, sekarang kita perhatikan lagi. Yang mana yang merupakan subjek? Ya, betul. You merupakan subjek. Are adalah, ya, are-nya adalah to be. Watching adalah verb ing. Dan video adalah objek. Kita lanjut. Contoh yang ketiga. Yudi and Yuda are listening to music. Yudi dan Yuda sedang mendengarkan musik. Nah, subjeknya siapa sih di kalimat ini? Ya, betul. Subjeknya adalah Yudi dan Yuda. Terus, to be-nya adalah are. Kenapa? Karena subjeknya ada 2 nama. Ada lebih dari 1 orang. Berarti menggunakan to be are. Yang selanjutnya, kata listening. Listening adalah verb ing dan the music adalah objek. Masuk contoh yang ketiga. Anita is making a cake. Anita sedang membuat kue. Anita adalah subjek. Is adalah to be. Making adalah verb ing. A cake adalah, iya betul, objek. Maka di sini to be-nya pakai is. Karena apa? Karena subjeknya adalah Anita. Karena Anita itu adalah perempuan. Kata pengganti dari Anita adalah she. Maka menggunakan to be is. Kita masuk ke contoh yang terakhir. The cat is running at the living room. Artinya, kucing itu sedang berlari di ruang keluarga. Subjeknya yang mana ya? Oh, ternyata subjeknya adalah the cat. To be-nya adalah is. Running adalah verb ing. Dan diakhiri dengan objek, yaitu at the living room. Jadi, itulah contoh dari present continuous tense yang berbentuk positif. Nah, selanjutnya apa yang akan kita pelajari lagi ya? Selanjutnya adalah pattern of negative sentence. Nah, hampir sama dengan pattern yang positif, tapi setelah
kata to be, kalian tambahkan kata not sebagai bentuk kalimat negatif. Jadi patternnya adalah subject plus to be plus not plus verb in dan object. Nah, sama kayak tadi nih. Ada subjeknya I, you, they, we, he, she, it. To be-nya adalah am, are, is, verb in dan object. Gitu. Nah, di bawah ada catatan nih sedikit. Untuk penggunaan not bisa digabungkan dengan to be. Jadi bisa digabungkan atau disatukan. Tapi untuk to be am, dia tidak bisa digabungkan dengan not. Nah, penggabungannya seperti apa? Penggabungan yang pertama untuk to be are. Are ditambah not jadinya aren't. Penulisannya adalah a, er, e, and. Kita kasih koma atas lalu huruf T. Are plus not jadinya aren't. Yang kedua, is plus not jadinya isn't. I, S, N, koma atas T. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh dari pattern of negative sentence. Di sini contohnya sama seperti contoh yang sebelumnya, cuma ada penambahan kata not atau ada yang digabungkan antara to be dengan kata not. Kita lihat contoh yang pertama, I am not studying English. Artinya saya tidak sedang belajar bahasa Inggris. Nah, di sini subjeknya adalah I, am adalah to be, not lalu diikuti dengan kata studying atau verb in-nya dan English sebagai objek. Kita lihat contoh yang selanjutnya. You aren't watching video. Kamu tidak sedang menonton video. Nah, di sini subjeknya adalah you. Selanjutnya, aren't. Aren't itu apa sih? Aren't itu adalah penggabungan dari to be dengan kata not. Jadi, aren't itu adalah kepanjangan dari are not. Are adalah to be dan karena bentuknya dalam kalimat negatif maka diikuti kata not. Watching. Watching adalah verb in-nya dan diikuti oleh objek video. Selanjutnya, contoh yang ketiga. Yudi and Yuda are not listening to music. Yudi dan Yuda tidak sedang mendengarkan musik. Yudi and Yuda adalah subjeknya. Kita bisa ganti nama Yudi dan Yuda menjadi subjek they karena ada lebih dari satu nama. Nah, selanjutnya diikuti dengan to be are. Kenapa pakai are? Karena tadi Yudi dan Yuda bisa diganti dengan kata they. Not itu adalah menunjukkan kalimat negatif. Listening ini adalah verb in-nya dan terakhir ada objeknya to music. Contoh yang selanjutnya, Anita isn't making cake. Anita tidak sedang membuat kue. Anita adalah subjek, isn't adalah to be dan not. To be-nya apa? To be-nya adalah is dan digabungkan dengan kata not. Jadinya is not atau bisa disingkat dengan isn't. Making adalah verb in dan cake adalah objeknya. Kalimat terakhir, the cat isn't running at the living room. Kucing itu tidak sedang berlari di ruang keluarga. The cat adalah bentuk subjek. Isn't
Sama penjelasannya seperti tadi, isn't adalah singkatan dari kata is not. To be dengan kata not. Running adalah verb ing, at the living room adalah objek. Nah, sudah selesai untuk materi kita hari ini. Mungkin dari kalian ada yang bertanya, tadi di awal disebutkan ada 3 pola. Ada positif, ada negatif, dan ada interrogatif atau kalimat tanya. Tapi kok interrogatifnya nggak ada ya? Untuk materi interrogatif, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Karena dalam bentuk interrogatif ada 2 pola. Ada yang jawabannya yes atau no, dan ada yang jawabannya sedang melakukan kegiatan apa. Jadi, untuk pertemuan hari ini kita hanya membahas tentang positif dan negatif, dan interrogatifnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, cukup sekian anak-anak hebat untuk pertemuan kita hari ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita lafalkan dulu Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang sudah diberikan oleh Bu Hikmah hari ini bisa kalian pahami ya. Terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.